Sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Allah menyampaikan sebuah perintah melalui Musa kepada bangsa Israel bahwa ketika bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan hendak menduduki tanah perjanjian, mereka harus melakukan sebuah ritual yang cukup menarik, yaitu bangsa Israel ada 12 suku, mereka harus dibagi dua berdasarkan sukunya. Jadi ada 12 suku, ya dibagi dua ya. Kelompok yang pertama itu harus naik ke sebuah gunung bernama Gunung Gerizim. Kelompok yang kedua itu harus naik ke gunung yang lain yang bernama Gunung Ebal. Saya akan tunjukkan gambarnya Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Nah, ini dia. Jadi kelompok yang pertama naik ke gunung yang sebelah sana, Gunung Gerizim. Kelompok yang kedua itu naik ke Gunung Ebal. Apa tugas mereka di sana? Kelompok yang pertama yang naik ke Gunung Gerizim itu harus menyampaikan berkat. Di sisi lain, kelompok yang kedua yang naik ke Ebal itu harus menyampaikan kutuk. Jadi satu kelompok menyampaikan berkat, satu kelompok menyampaikan kutuk. Nah, ini adalah petanya. Yang garis yang berwarna biru itu adalah sungai ya, Sungai Yordan. Jadi setelah bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan, itu bisa dilihat ada Sikem dan ada Gunung Ebal dan Gunung Gerizim gitu. Nah, jadi apa maksud dari berkat dan kutuk ini? Ini terkoneksi dengan ruang dan waktu yang sudah beberapa kali saya kutip dari buku The Language of Creation, bahwa langit dan bumi itu disangga oleh dua tiang atau dimediatori oleh dua tiang, di mana dua tiang ini adalah dua buah kekuatan yang selalu berusaha untuk mendominasi. Ketika langit dan bumi diantarai oleh tiang ruang, yang terjadi adalah berkat dalam kisah ini. Sebaliknya, ketika langit dan bumi dimediatori atau diantarai pilar waktu, yang terjadi adalah kutukan. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Kita langsung ke kitab suci bab Ulangan yang ke-27. Pada hari itu, Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Jadi 6 suku itu naik ke gunung Gerizim. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Jadi 6 suku lainnya, kelompok yang kedua itu naik ke gunung Ebal untuk mengutuki. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan
buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya, manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Nah, ini merupakan sisi Gunung Ebal. Dan jika kita perhatikan, hal ini terhubung dengan apa yang disebut dengan lingkaran, ya. Lingkaran atau yang menjadi simbol dari waktu. Bagaimana kita bisa melihat ini lingkaran? Kita lihat di misalnya ayat yang ke-22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Di mana seharusnya misalnya dari satu benih lahir anak laki-laki dan anak perempuan, nanti anak laki-laki dan anak perempuan ini menikah lagi. Jadi di sini ada cabangnya lagi, di sini ada cabangnya lagi. Sehingga terus bercabang sampai ke bawah seperti apa ya? Seperti pohon keluarga. Tetapi dengan mereka melakukan incest atau menikah dengan saudaranya sendiri atau berhubungan dengan saudaranya sendiri. Jadi ini anak laki-laki, ini anak perempuan, mereka menikah. Jadi hal itu adalah lingkaran gitu, balik lagi. Artinya mereka tidak berkembang, tidak seperti pohon keluarga itu, tapi mereka balik lagi gitu. Mereka memakan atau bisa kita lihat lingkaran itu seperti memakan dirinya sendiri, melingkar. Jadi hal dari apa yang disampaikan dari sisi Gunung Ebal ini adalah simbol dari waktu, dari lingkaran gitu, bahwa ketika yang terjadi incest, maka itu adalah sebuah kutukan mutar gitu ya. Dan ini adalah sisi Gunung Gerizim. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini sisi Gunung Gerizim ya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau
pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya, dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oke, jadi ini adalah merupakan sisi berkat, di mana di sisi berkat mereka akan bermultiplikasi gitu. Mereka akan kebalikannya dari lingkaran. Lingkaran itu seperti tadi, lingkaran itu memakan dirinya sendiri. Sementara jika mereka mendengarkan perintah Allah, mereka akan bermultiplikasi, kandungannya akan diberkati, hal-hal yang berhubungan dengan bertambah banyak, bermultiplikasi, di mana yang terjadi adalah cabang seperti cabang pohon itu gitu ya. Mereka akan bertambah banyak, yaitu adalah kebalikan dari lingkaran. Teman-teman bisa baca kelanjutan kisahnya dari kitab Ulangan yang ke-28. Dalam kisah tersebut akan dijelaskan apa saja implikasinya ketika bangsa Israel tidak mendengarkan perintah Allah. Yang terjadi adalah secara garis besar hal-hal yang berkebalikan dengan berkat, yaitu sebuah ironi gitu. Sebagai contoh, salah satunya adalah jika bangsa Israel tidak mendengarkan perintah Allah, yang terjadi mereka akan mempunyai istri dan mereka dengan mata kepalanya sendiri akan melihat istri mereka berselingkuh dengan bangsa-bangsa lain. Atau mereka akan punya anak, namun anak-anak mereka akan diambil menjadi budak. Dan bangsa Israel akan merindukan anak-anak yang mereka tersebut, tapi tidak berdaya melakukan apa-apa. Jadi itu adalah rentetan kutukan ketika bangsa Israel tidak mendengarkan perintah Allah. Jadi ketika sisi gunung Ebal, yang adalah lingkaran, itu akan terlihat seperti mereka memakan dirinya sendiri gitu. Lingkaran. Sementara sisi gunung Gerizim adalah multiplikasi, sama seperti pohon yang bercabang, itu semakin banyak. Supaya penggambarannya lebih mudah, saya akan gunakan pola yang selalu kita lihat di video-video ini, yaitu langit yang merupakan dunia alam,
dunia makna, dunia ide tanpa tubuh, dan bumi, dunia materi, dunia fisik, dunia benda tanpa makna. Sehingga dalam kisah Gunung Gerizim ini, langit adalah perintah Allah. Perintah Allah ini membutuhkan tubuh. Karena di level langit ya belum ada tubuhnya ya, perintah Allah ini ya. Oke, jadi ketika perintah Allah turun, bumi atau umat Israel dalam hal ini menyediakan tubuhnya untuk diisi perintah. Jadi dengan umat Israel mengikuti perintah Allah, artinya umat Israel memanifestasikan langit, ya, memanifestasikan Allah dalam kehidupannya. Atau bisa kita katakan, ketika umat Israel mendengarkan perintah Allah, itu adalah bahasanya Allah. Setiap aktivitas, setiap kegiatan yang sesuai dengan langit, yang sesuai dengan perintah Allah, itu artinya adalah bahasa Allah di level umat Israel. Gitu. Dan yang terjadi adalah ya berkat ya, tadi dikatakan ini adalah sisi Gunung Gerizim, yang terjadi adalah berkat. Misalnya ini perintah Allah diturunkan, dan umat Israel menyediakan tubuhnya untuk diisi perintah Allah, maka yang terjadi adalah multiplikasi gitu. Atau pilar ruang. Jadi ini multiplikasi. Mereka terus beranak cucu, bertambah banyak. Oke, sama seperti pohon ya. Ini pohon keluarga gitu. Dimana perintah Allah yang dari atas ini ya turun semua ke bawah gitu, turun ke sini, turun berkatnya terus turun. Dan ini adalah sisi apa yang disebut pilar ruang gitu. Ketika umat Israel mendengarkan perintah Allah. Namun sebaliknya, ketika umat Israel tidak mendengarkan perintah Allah, yang terjadi adalah waktu, di mana langit dan bumi diantarai oleh waktu atau air. Nah, ini adalah air atau waktu yang menjadi mediator antara surga dan bumi, atau langit dan bumi. Ini langit, dan ini bumi. Jadi langit tidak ini perintah Allah ya. Langit atau Allah mengeluarkan perintah, menurunkan perintah. Namun karena yang memediatori atau yang menengahi adalah laut atau air, maka ini tidak sampai ke bawah sini. Karena yang di bawah sini sudah mengikuti keinginannya sendiri ya. Jadi ini misalnya bangsa Israel tidak mengikuti perintah Allah, apa yang terjadi? Ini adalah incest ya. Seperti dikatakan, terkutuklah yang engkau yang menikah atau bersetubuh dengan adikmu sendiri. Ya, ini adalah lingkaran. Mereka tidak bermultiplikasi.
Jadi gagal untuk mengikuti perintah Allah, sehingga yang terjadi adalah lingkaran ini. Jadi jika digambarkan, kedua tangan Allah itu seperti ini, seperti gambar ini. Ini adalah Allah. Ini adalah merupakan sisi yang kotak atau ruang. Ini adalah sisi yang waktu. Ini gambar ini adalah gunung. Ini gambar ini dari buku The Language of Creation. Jadi ini kedua tangan Allah yang bekerja gitu ya. Ini gunung Gerizim, dan ini Ebal ya. Atau biasa digambarkan di dalam buku The Language of Creation digambarkan juga seperti ini, gunungnya terbalik. Sisi negatif dari tangan kiri Allah. Di titik ini, berkat yang akan terjadi ketika umat Israel mengikuti atau memberikan tubuhnya untuk perintah Allah, ini yang terjadi adalah kutub. Atau ini bisa kita lihat juga, ini adalah ruang. Dan ini waktu. Ini merupakan kedua tangan Allah gitu. Baik, demikianlah kisah berkat dan kutukan atau Gunung Gerizim dan Gunung Ebal. Terima kasih sudah menyimak. Semoga mendapatkan pelajaran dari video ini. Sampai ketemu di video yang lain.